Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Lumayan, ini kopi dari Inggris, hasil pemberian dari Abdul Aziz ya. Thank you Abdul Aziz. Enak, ini Square Mile Coffee Roaster, ini kayaknya punyanya James Hoffman ya. Enak, bentar ya, sekali lagi ya. Kita bahas soal digital sovereignty. Ini memang banyak huruf matinya ya, GNT gitu ya. Digital sovereignty. Sebetulnya apa sih digital sovereignty gitu ya? Sovereignty dulu. Sovereignty itu apa ya terjemahannya? Mungkin yang cocok itu adalah kedaulatan ya, kedaulatan, kemandirian, tapi kedaulatan ya. Jadi kita berdaulat itu. Jadi apa sih sebetulnya kalau digital sovereignty ya? Jadi mungkin ada ya, adalah ini saya masih ngarang-ngarang ya, masih mencari-cari yang pada prinsipnya terkait dengan kemampuan ya, the ability ya, kemampuan sebuah negara, katakanlah kemampuan seseorang atau sebuah negara atau sebuah organisasi dalam menentukan penggunaan resources dan datanya ya. Jadi itu ya, jadi dia berdaulat, mandiri, suka-suka perusahaan itu, suka-suka dia, suka-suka perusahaan tersebut, suka-suka negara tersebut ya, berdaulat dalam hal menentukan penggunaan apa saja yang terkait dengan teknologi digital dan perlindungan dan pemanfaatan dan perlindungan data digitalnya gitu. Nanti harus didefinisikan dengan lebih baik lagi ya, kayaknya itu dibuat satu kalimat yang baik. Tapi intinya adalah seperti itu. Ya, ini di dunia digital. Kalau di dunia fisik ya, dunia yang sebetulnya dunia nyata sama aja ya. Jadi kedaulatan sebuah negara menentukan arah dari sebuah negara itu, kehidupan dari negara itu ya, mau ekonominya dari negara itu, pemanfaatan sumber daya alamnya dan seterusnya, itu berdaulat, kita suka-suka kita gitu. Tentu saja suka-suka itu juga memperhatikan negara-negara lain juga ya, enggak suka-suka dalam artinya semena-mena, bukan suka-suka itu ya gitu ya. Artinya kita berdaulat ya, berhak menentukan sesuai dengan keinginan kita. Sebenarnya isu terkaitnya apa sih, masalah yang terkaitnya dengan digital sovereignty itu apa sih gitu ya. Nah, biasanya ini dikaitkan dengan yang utama itu adalah data ya. Lebih tepatnya lagi, lebih khususnya lagi adalah di mana kita meletakkan dan menggunakan mengakses data kita. Data, di mana data itu diletakkan dan bagaimana akses terhadap data tersebut. Kalau kita dalam sebuah sistem komputer kan data itu disimpan di dalam hard disk ya, dalam memori gitu ya, baik hard disknya fisik yang bentuknya itu pakai cakram gitu ya, atau dalam bentuk memori gitu ya, itu pakai flash disk gitu ya. Itu juga tempat kita meletakkan data kita. Kalau dalam sebuah sistem komputer itu biasanya kita taruh di server, kemudian kita taruh di sebuah data center. Kalau kita punya server, datanya ditaruh di situ, taruh di data center. Kalau di cloud sama juga, kita taruh di cloud ya, cloudnya itu nanti diletakkan di sebuah data center. Nah, pertanyaannya sekarang adalah data itu diletakkan di mana, di data center yang mana? Emang masalahnya kenapa Pak? Emang letak data itu penting atau enggaknya apa sih? Emang masalahnya apa gitu ya? Nah, yang menjadi masalah adalah gini. Data itu diletakkan di mana? Di mana itu misalnya di Indonesia kah, di Amerika kah, di Perancis kah, di Cina kah, di Taiwan kah, di Belanda kah? Nah itu ya, letak fisiknya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, itu dikelola oleh usaha atau perusahaan apa? Perusahaan Indonesia kah, perusahaan Amerika kah, perusahaan Cina kah, perusahaan Jepang kah, perusahaan Korea kah, perusahaan Finlandia kah, perusahaan Swiss kah gitu ya. Itu ya, jadi tadi letak fisik dan perusahaan yang mengelolanya. Nah, kembali lagi Pak, masalahnya kenapa gitu? Kenapa itu ya? Kenapa masalah fisik dan penempatan datanya itu kenapa jadi masalah sih Pak? Nah, ini terkait dengan aturan.
perusahaan tempat kita meletakkan data tadi ya, baik itu di fisik ya, dalam bentuk tadi ya disk, flash disk atau apapun ya, di dalam mesin ditaruh di data center atau di cloud, itu kan perusahaannya itu diletakkan di sebuah negara. Pastinya harus ada tempat fisiknya ya. Nggak ngawang-ngawang, pasti ada tempat fisiknya, baik itu di Indonesia, di Amerika, di Belanda, di Jepang, pokoknya ada tempat fisiknya gitu. Nah, perusahaan yang berada di sebuah tempat itu pasti harus patuh, taat, tunduk kepada peraturan setempat. Ya nggak mungkin nggak ya. Perusahaan yang ada di Indonesia ya harus taat dengan peraturan di Indonesia. Perusahaan yang di Amerika ya harus taat dengan peraturan di Amerika. Perusahaan di Australia ya harus taat dengan peraturan di Australia. Ya. Itu jadi perusahaan data center harus patuh terhadap itu. Nah biasanya gini, ini dikaitkan dengan siapa yang boleh mengakses data tersebut, data yang di dalam data center tersebut. Secara umum kalau nggak ada masalah, nggak boleh. Orang-orang yang tidak berhak mengakses data itu tidak boleh. Pemiliknya aja yang boleh. Misalnya saya punya data ya, koleksi file saya, ya hanya saya aja yang boleh akses itu. Orang lain tidak boleh. Demikian pula juga kalau Anda punya data perusahaan, ya Anda aja dan perusahaan Anda aja yang boleh akses itu. Siapapun yang lain tidak boleh mengakses itu, kecuali Anda beri akses ya. Jadi nggak boleh akses kepada itu. Nah kalau terjadi kasus, nah ini masalahnya terjadi kasus, misalnya kasus penggelapan dana, pencurian, ya, transaksi palsu segala macam, maka data tersebut harus dilihat, ya, harus dilihat oleh penegak hukum, ya. Penegak hukum, penyidik segala macam, dia harus mendapatkan akses dari data tersebut. Nah ini menjadi masalah. Kalau katakanlah misalnya gini, data kita letakkan di dalam data center di Singapura. Penegak hukum, penyidik ingin menyidik kasus korupsi katakanlah ya. Tapi datanya di Singapura, di data center Singapura. Maka tidak serta-merta penyidik di sini tuh bisa mengakses data di situ. Maka harus ada melalui Interpol lah segala macam. Karena perusahaan data center yang di Singapura tentu saja akan patuh terhadap aturan di Singapura. Polisi dari negara lain tidak boleh akses ke situ. Meskipun itu kasus di negara yang bersangkutan ya. Maka harus ada prosedur yang harus dilakukan untuk itu. Katakanlah paling gampang nih, misalnya gini, ada sebuah situs judi online dengan menargetkan orang-orang Indonesia sebagai targetnya ya, pemainnya lah itu judi online atau korban-korbannya ada di Indonesia, tapi letak data centernya itu katakanlah di Taiwan gitu misalnya, atau di Jepang katakanlah. Maka tidak serta-merta polisi di kita itu bisa datang ke data centernya menyita data dari di data center yang di Jepang tersebut. Ya nggak bisa. Kita harus berkoordinasi dengan polisi setempat, aturan setempat, perusahaan setempat gitu ya. Jadi kenapa tadi letak fisik itu penting itu adalah itu ya, karena kita itu. Kalau itu data centernya berada di Indonesia, maka dengan mudah maksudnya quote unquote ya, nggak serta-merta juga ya, karena penyidik juga harus bawa surat ya bahwa ini kami menyidik kasus ini dan data yang boleh diakses hanya data yang ini saja, tidak boleh data yang lain, data yang terkait dengan orang tersebut atau yang sedang diselidiki tersebut gitu. Nah kalau data centernya ada di Indonesia dan dimiliki perusahaan Indonesia, maka mereka semua patuh terhadap peraturan di Indonesia, yang mana peraturan di Indonesia itu memperkenankan penyidik memeriksa data tersebut. Nah itu ya, itu ya yang utama. Kenapa tadi ya lokasi fisik dan perusahaan gitu. Kalau misalnya ya itu perusahaan Amerika, datanya ada di data center Amerika, maka tidak serta-merta juga kita, ya nggak boleh juga, memang aturannya demikian gitu ya. Jadi itu ya, kalau ada kasus hukum jadi susah. Itu kenapa, jadi kalau kita datanya di sana, maka itu dianggap kita tidak berdaulat. Ya. Jadi itu nggak sovereign gitu. Nah, itu data. Yang kedua bukan data, tetapi terkait dengan teknologi ya, teknologi, produk, service yang dibuat oleh sebuah negara. Nah ini yang ramai di Eropa ya. Di Eropa itu kan, negaranya kan banyak dan perusahaan teknologinya bagus-bagus juga. Tetapi dia terkait dengan pemanfaatan teknologi buatan negara lain. Katakanlah yang jadi kasus, yang banyak jadi kasus itu misalnya yang sering dibahas itu adalah perusahaan menggunakan teknologi buatan Amerika. Dalam hal ini satu perusahaan Amerika yang besar ya, yang paling besar itu adalah Microsoft kalau membuatkan teknologi. Kan Microsoft dia buat Microsoft Office, Microsoft Windows, SharePoint portalnya, servernya, Exchange segala macam. Nah itu produk-produk teknologi yang bagus ya, memang bagus itu. Jangan dihina-hina juga orang-orang menyepelekan teknologi itu, bukan. Dan mereka juga sudah melakukan penelitian yang cukup lama, maka mereka menghasilkan produk teknologi tersebut.
Nah ini perusahaan-perusahaan bukan perusahaan tapi negara yang di Eropa gitu ya merasa bahwa penggunaan teknologi yang mana mereka tidak punya akses kepada kodenya, maklum kan ini memang perusahaan yang menggunakan produk, Anda silahkan menggunakan produk ini, tapi source code-nya tidak kami berikan. Kan kami berikan akses terhadap teknologi, Anda silahkan menggunakan. Sama juga kalau kita menggunakan mobil ya, mobil buatan katakanlah buat Ferrari gitu ya, otomatis kita juga tidak dapat teknologinya Ferrari kan, kita membeli mobil Ferrari ya kita berhak menggunakan Ferrari kan, mobilnya kita beli ya, tapi teknologinya tidak gitu. Jadi sama juga. Nah, ini ketakutannya apa? Ketakutan dari negara-negara Eropa itu adalah bahwa kalau kita menggunakan teknologi yang bukan terbuka, bukan itu, maka kita akan menjadi sandera, quote unquote sandera dari kepemilikan teknologi tersebut. Sandera ini baik dilakukan oleh perusahaan ataupun negara. Sehingga kalau misalnya perusahaan ini ribut dengan pemilik teknologi atau service atau produk tersebut, maka dia terjebak gitu ya, disandera. Itu juga yang menjadi masalah, tidak sovereign, tidak berdaulat. Maka ada kegiatan move di dalam Eropa itu untuk menghindari dari dominasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar Amerika ya, misalnya Google, Apple ya, Apple, Microsoft, Facebook ya, Amazon gitu ya, itu maka mereka akan bilang oke, kalau gitu kita harus buat layanan yang setara dengan Google, layanan setara dengan Microsoft, layanan setara dengan Amazon, layanan setara dengan Facebook, dengan grup Metanya dan seterusnya ya. Notabene memang perusahaan-perusahaan teknologi ini banyaknya di Amerika gitu ya. Dan memang mereka perusahaan yang teknologinya tertutup memang. Ada produk-produknya yang open source ya, tetapi yang produk yang lainnya memang tertutup. Gitu ya. Nah, itu yang terkaitan dengan sovereignty gitu ya. Jadi digital sovereignty, isu-isunya seperti itu. Kenapa itu menjadi sebuah bahasan yang cukup membingungkan ya, karena kita belum tahu solusinya. Kita tahu masalahnya gitu ya. Kebergantungan kepada banyak pihak, termasuk pada negara lain, produk teknologi produksi dari negara lain. Di sisi lain kita juga harus sadar bahwa kita itu tidak bisa lepas sendirian ya, maunya buat teknologi sendiri, ini buatan sendiri, ini sendiri nggak bisa. Apa sih kalau dalam bahasa India itu swadesi ya, ya nggak bisa juga ya, karena memang ini dunia ini sebuah global ya, kita global. Nah, jadi bagaimana kita membalance-nya itu sehingga kita bisa berdaulat, kita tidak bergantung manakala kita kita membutuhkan akses, maka kita dapat akses. Manakala kita punya masalah, kita tidak bergantung, tidak dijadikan sandera. Yang utamanya adalah itu. Maka kemampuan memiliki pemahaman dan kemampuan teknologi itu sangat penting. Maka bagi Indonesia kita harus ada orang-orang yang hebat-hebat yang mengerti teknologi tersebut. Bahwa kita menggunakan teknologi orang lain ya bisa, nggak apa-apa juga gitu ya. Tapi kita juga tahu ketika itu kita di-ban, disandera, di segala macam, maka kita bisa menggunakan produk teknologi buatan sendiri. Ya, jadi just in case amit-amit kejadian kita ribut dengan negara lain. Orang Indonesia biasanya tidak. Negara Indonesia itu kita negara yang bagus lah ya, quote unquote, kita ini negara yang bagus ya, yang baik dengan negara-negara lain, netral, itu tidak kanan dan kiri, kita netral. Makanya orang-orang senang dengan negara Indonesia adalah juga begitu ya, karena negara netral. Ya, jadi ya mudah-mudahan kita tidak menjadi sandera dari negara lain, tetapi kemampuan itu tetap harus kita miliki. Jadi anak-anak muda, maka Anda harus menguasai teknologi tersebut supaya kita itu nggak tersandera, gitu ya. Sudah kepanjangan, kopi saya sudah dingin. Yang penting sehat semuanya. Doakan saya tetap sehat. Ya, yang lain-lain juga kita saling mendoakan sehat dan Indonesia menjadi negara yang kuat ya, yang berdaulat, baik secara fisik di dunia nyata maupun di dunia digital, di dunia cyber. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.